Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang gerak lurus. Ini merupakan materi SMA kelas 10 semester 1. Soal yang saya akan gunakan adalah sebagai berikut. Nomor 1. Tentukan ketinggian maksimum ketika sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan 6 meter per sekon. Dari kata-kata di soal disebutkan kecepatan 6 meter per sekon. Ini dinamakan sebagai kecepatan awalnya atau dilambangkan dengan V0. Besarnya 6 meter per sekon. Karena ini termasuk gerak vertikal, yaitu dilempar ke atas, jadi berupa gerak yang mengarah ke atas, sehingga akan berhubungan dengan gravitasi bumi. Makanya kita harus sebutkan bahwa nilai G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu ditanyakan ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimum itu dilambangkan dengan hamak. Gerak ini termasuk gerak vertikal ke atas, sehingga rumus hamaknya sama dengan V0 kuadrat dibagi 2 kali G. Kita masukkan nilai 0-nya tadi 6, jadi 6 kuadrat dibagi 2 kali G. G-nya nilainya 10. Sama dengan 36-nya diperoleh dari 6 kuadrat dibagi 2 kali 10 sama dengan 20. Sama dengan 1,8 meter. Jadi ketinggian maksimal batu adalah 1,8 meter. Soal kedua. Jika Budi mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 36 km per jam selama 10 sekon. Jarak yang ditempuh oleh Budi adalah, di sini dari soal itu disebutkan bahwa kecepatannya itu tetap. Kecepatan itu dilambangkan dengan V, nilainya adalah 36 km per jam. Saya akan ubah satuannya menjadi meter per sekon. Kenapa harus diubah? Karena waktunya satuannya dalam sekon. Nah, 36 km per jam itu saya tuliskan menjadi 36 km per 1 jam. Supaya lebih mudah untuk diubah. Kilometer menjadi meter itu dikali 1000. Jadi 36 kali 1000 menjadi 36.000. Satuannya meter. 1 jam nilainya 3600 sekon. Jadi 36.000 dibagi 3600 nilainya 10 meter per sekon. Lalu dari soal diketahui bahwa waktunya itu 10 sekon. Waktu itu dilambangkan dengan T kecil, sama dengan 10 sekon. Ditanyakan jarak atau lambangnya S. Dari soal diketahui bahwa kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap, itu geraknya termasuk gerak lurus beraturan. Rumus yang dipakai untuk menghitung jarak itu sama dengan V kali T. V-nya diketahui tadi 10 meter per sekon, T-nya sekon, jadi 10 kali 10 itu 100. Satuannya S-nya itu akan kecoret, sehingga satuannya tinggal meter. Jadi jarak yang ditempuh Budi adalah 100 meter. Soal ketiga.
Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak. Kecepatan mula-mulanya itu 30 meter per sekon. Itu dilambangkan dengan V0 sama dengan 30 meter per sekon. Lalu, kecepatan akhirnya 15 meter per sekon. Dilambangkan dengan VT. Terus jarak yang ditempuh selama selang waktu tersebut dilambangkan dengan S, nilainya 75 meter. Lalu ditanyakan jarak partikel sampai dia berhenti. Supaya beda sama yang S tadi, saya lambangkan yang ini sebagai S aksen. Ini termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat karena kecepatannya semakin lama semakin kecil sehingga akhirnya nanti berhenti. Kita tahu bahwa rumus VT dalam GLBB diperlambat itu sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Kita harus hitung dulu nilai A-nya atau perlambatannya. Dari rumus atasnya tadi, kalau kita mencari A, maka nilainya menjadi VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi 2S. Kita masukkan VT-nya 15 meter per sekon, jadi kita tulis 15 kuadrat. Dikurangi V0-nya 30, sehingga kita tulis 30 kuadrat dibagi 2 kali S. S-nya tadi 75. Sama dengan 15 kuadrat itu kan 225. 30 kuadrat itu 900, jadi 225 dikurangi 900 dibagi 2 kali 75 itu 150. 225 itu kalau dikurangi 900 nilainya negatif 675 dibagi 150 sama dengan negatif 4,5 meter per sekon kuadrat. Kenapa nilainya negatif? Karena ini merupakan perlambatan. Lalu kita ditanyakan jarak untuk berhenti. Maksudnya dari kecepatan 15 sampai dia berhenti itu apa jarak yang ditempuh. Kalau sesuatu berhenti itu kan berarti kecepatan akhirnya 0. Sehingga kita tulis VT sama dengan 0. Kenapa V0-nya di sini memakai 15 meter per sekon? Karena kita menghitungnya dari dia mulai pada kecepatan 15 meter per sekon sampai dia berhenti. Rumusnya kita ambil seperti tadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Kita menghitung S-nya sekarang, jaraknya sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi 2 kali A. VT-nya kita pakai yang ini 0, jadi 0 kuadrat dikurangi 15 kuadrat dibagi 2 kali A-nya diambil dari perhitungan yang tadi. A-nya negatif 4,5 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 15 kuadrat itu kan 225. Jadi 0 dikurangi 225 hasilnya negatif 225 per 2 kali negatif 4,5 itu kan negatif 9. Bagi negatif itu positif, jadi nilainya 25 meter. Jadi partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak 25 meter. Demikian penjelasan saya, semoga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.